Ada Fanny. Kalau kita ngebahas tentang junglernya, kemampuan untuk mereka jungling di early game sebenarnya sama-sama cepat. Cuma karena mungkin dari Celebi kan pakai emblem assassin, yaitu assassin master. That's why dia dibantuin sedikit dulu nih sama Nino supaya lebih cepat. Tapi juga Boy dibantuin juga sama dia supaya dia bisa langsung menghajar ke orange buff-nya atau numbangin buff-nya lebih cepat lagi. Ya, sementara kita akan melihat dari Boy yang bakal berfokus terlebih dahulu untuk melakukan farming sampai nanti mungkin dapetin level 4. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk beli Diamond MLBB di Hero. Dan tentunya kalian bisa dapetin gratis kuota gaming loh. Dan harganya itu seperti yang kita udah sebut ya. Dari paket Hero Pro ini mulai dari 8.000 aja. Betul teman-teman. Dan juga kalian bisa download aplikasi Nef-nya karena kalian bisa dapetin OVO atau GoPay senilai Rp100.000 per orang. Selain tebak-tebakan, dapetin juga saldo e-wallet buat teman-teman semua. Benar, jangan lupa jangan sampai ketinggalan teman-teman. Lumayan dapat saldo e-wallet 100.000 per diamond, orang. Iya. Bisa buat beli makanan. Siapa tuh pengen traktir gebetannya. Betul. Nah, lumayan kan guys. Sementara kita melihat dari kedua belah tim tentunya biasanya di 3 menit pertama mereka akan lebih berfokus dapetin level terlebih dahulu, apalagi posisi dari roamernya juga ya. Harus dapetin level 4 sebelum ada turtle yang pertama, tapi Cherry masih bisa survive, masih bisa mundur. Namun di sisi lain harus tertumbangkan Garnier. Iya. Udil. Waduh, Udilnya langsung dicucuk. Sayang banget itu padahal tinggal 1 hit lagi. Cuman ya apa daya ya Mo ya. Damage-nya belum cukup. Minimal juga tadi ini Owen rotasinya lumayan cukup cepat ya. Dari tengah dia langsung bergerak ke bawah. Mau mencoba untuk mengharas ke arah Nino. Tapi kalau ingat Martis dan juga Fanny, sebenarnya Martis lebih diunggulkan dari kontes turtle sih. Kemungkinan besar dari Fanny-nya Shelly Boy mungkin bakal melakukan mirror movement. Mirror movement itu apa? Nantinya dia bakal ke arah gold lane aja untuk nyari point kill di gold lane. Sedangkan kalau Martisnya dibiarinin untuk orange buff lawan ada sesembak Kadita. Ini bener-bener. Iya. Iya, Mas. Coklat dan berarti ini yang bermasalah. Person. Lupa namanya ada Reza, ada Pak. Oh, tapi gitu gila ya yang kayak di Nun. Jadi naik ke bedah uji coba test drive dan plus dapetin informasi buat teman-teman yang ikutin Hero Esport. Oke, sementara kita sudah back to the game yang dimana tiba-tiba Cherry hilang di tangan seorang Rasi dengan satu buah rock wave-nya. Namun dari Garnier, Udil geng yang akan coba untuk menjaga menzoning pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Sementara Lutfi sudah mulai berusaha keras untuk masuk. Tapi satu buah Tyrant Rage dan juga Flicker bersama dengan satu buah Tyrant Rage. Namun ternyata masih ada Udil dengan satu buah altarnya. Sementara di sisi lain kita akan melihat Aldin bakal coba untuk masuk dari area belakang dan dengan satu buah turretnya juga. Namun di sisi lain Boy berhasil mengambil satu pemain dengan decimation dan Jetski yang tumbang. Wow, ya 1 EXP tukar 1 EXP hitungannya ya. Dan masih mau ditarik lagi, bahkan Ocean Oddity Breath of the Ocean lagi menuju ke arah Cherry. Mencoba untuk dijepit tapi datang ya, backup dari Boy. Rock Wave-nya keluar tapi lihat Cherry-nya. Dia terkena efek dari Magic Worship teman-teman ya. Jadi terbakar dia. Terbakar setelah disembur dengan air laut ya teman-teman ya. Namun sayang sekali dari Boy memang tadi udah gak punya decimation juga. Jadi nggak bisa untuk menumbangkan Rasi dengan cukup instan. Namun di sisi lain kita melihat dari pemain-pemain Onyx Prodigy mereka juga udah dapetin satu turtle-nya tadi. Sementara Alter Ego akan sedikit tertahan terlebih dahulu. Dan Eldin akan coba berfokus untuk mendapatkan farmingan. Sepertinya agak sedikit tertahan dengan pergerakan Fanny yang mungkin tidak sebebas kemarin ya dari seorang Chelly Boy. Sepertinya memang dari early game ini bisa dibilang early game yang balance ya untuk kedua tim ya. Dari goal difference, objektif juga mungkin dapat satu turtle, tapi dari Alter Ego juga udah saat ini unggul 1 kill points ya kan. Yang mungkin mencoba untuk mengejar kembali sih. Dan apalagi memang hero-hero pentingnya seperti misalnya Eldin dan juga Nino itu belum ter-take down sama sekali teman-teman. Jadi itu yang membuat berarti mereka saat ini juga dari segi farming harusnya masih netral, tidak sampai tertinggal. Meanwhile, kita lihat juga Rasi nih udah mulai datang, dia coba ngincer ke arah tapi ditembakin. Rocket mau nggak mau digunakan langsung sama seorang Rasi. Tyrant Rage ternyata dijemput sama seorang Owen dan Udil dengan adanya Cult Altar yang on point menyelamatkan nyawa seorang Rasi. Iya, dan di sisi lain Owen harus mundur terlebih dahulu. Bouncing ball dikeluarkan daripada dia tumbang ya di area bawah. Ini akan menjadi marah bahaya juga untuk pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Jetski bakal langsung melakukan inisiasi ke area turtle kedua yang sudah mulai dihinggapi oleh pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Sementara Udil sudah menjaga di area belakang, kali ini bakal coba untuk menarik dengan Shadow Stampede.
Karena seorang Lutpion masuk dengan satu buah Tyrant Revenge, namun belum ada Tyrant Rage. Untuk seorang Owen sebentar di sisi lain, dari Aldin bakal coba untuk ditahan. Namun Boy ternyata tumbang, tidak akan ada retribution untuk Onyx Prodigy. Sementara dua pemain hilang begitu saja dari Onyx Prodigy. Dan Alter Ego mereka berhasil untuk mengusir, masih mau lebih kah dari seorang Rasi kali ini. Bakal dikasih sepertinya ke arah seorang Udil kah? Namun Rasi masih coba untuk mengejar, masih punya flicker mundur. Di sisi lain memang tidak ada rope wave di tangan seorang Rasi. Nggak apa-apa sih nggak tertakedown. At least beberapa resource pentingnya keluar ya Mo ya. Iya. Dan memang tadi kan niatnya Rasi ya udah kasih ke Udil biar Udil ini dapat point kill dan nanti itemnya lebih jadi lagi dan damage-nya jadi lebih sakit. Tapi memang dari Owen ini juga sampai buang flicker, sampai buang Tyrant Rage gitu. Jadi nggak rugi deh, nggak apa-apa deh nggak ke takedown gitu kan. Karena memang Roamer itu sendiri nggak bisa farming kan Mo. Dia kan pakai Rom boots ya kan atau ada blessing roamnya. Betul. Jadi dia tuh nggak bakal bisa dapetin gold dari pundi-pundinya tuh ketika melakukan farmingnya. Emang nasib Roamer gitu ya guys ya. Cukup menjadi sandbag aja di depan ya, kena semua damage. Nah, tinggal kasih orang-orang pentingnya yang mengeluarkan damage teman-teman. Wow, orang-orang penting. Iya, orang-orang penting. Seperti God lane dan juga jungle. Yoi. Tapi kalau kita coklat kita diomelin. Enggak ya guys ya, nggak apa-apa. Roamer tuh nggak apa-apa coklat guys. Ini mulai capek-capek lagi, bahkan di bawah juga dapetin point killnya. Walaupun itu lihat dari Buoy retribution masih lumayan cukup on point sehingga dia berhasil mendapatkannya dan Pai tidak bisa bertahan. Iya, dan sementara lagi-lagi Onyx mereka berhasil untuk mendapatkan turtle tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Alter Ego dan sepertinya memang threadnya akan berada di area bawah. Yang dimana memang dia tadi sempat berhasil untuk ditumbangkan dan turret akan bertukar ternyata di atas dan juga di bawah. Jadi posisinya Alter Ego mereka nggak terlalu untung, tapi juga nggak rugi-rugi banget karena posisi God lane-nya yang berhasil dimakan tadi. Betul tapi sakit banget tuh. Hampir ya itu auranya connect ya. Itu kalau connect maka dia langsung auto mendarat dari Celi Boy-nya dan mungkin bisa langsung dihajar. Untungnya Decimation tadi nggak bisa untuk langsung menumbangkan ke arah Celi Boy. Dan so far ya Mo ya, karena memang turretnya ini belum hancur dari area mid lane, that's why dari kedua tim belum ada permainan agresif untuk camping di area jungle musuh. Mereka lebih bermain untuk di area jungle yang masing-masing ataupun ketika setup pun dia nggak berani terlalu dive in ke arah jungle lawan. Tapi kalau sampai Alter Ego yang dapetin duluan, makanya lumayan cukup berbahaya sebenarnya bagi Onyx Prodigy. Mengingat Alter Ego ini ngebawa Kadita. Jadi Kadita ini bakal bisa bersembunyi di rumput dan kalau ada yang sembarangan lewat itu auto ditenggelamin. Betul sekali. Tapi memang pergerakannya Alter Ego kita ngeliat mungkin karena banyak efek sisi dari Onyx Prodigy juga ya. Plus kan sebenarnya untuk early damage nih masih dimiliki oleh pemain-pemain Onyx Prodigy. Kecuali berbeda kayak kemarin kan waktu mereka mungkin ketemu sama Four Kings ya. Ya. Mereka bawa Cecilion, mereka bawa Cloud yang hitungannya lebih scaling. Namun Onyx Prodigy sepertinya mereka tahu kalau Fan ini bisa aja dipick oleh seorang Celi Boy. Tapi Petrify connect dari seorang Rasi sehingga membuat Eldin tentunya lebih mudah juga bisa untuk menumbangkan di area atas. Betul. Kayaknya udah mulai berfokus ke arah God lane kali ini. Sementara Nino bakal coba untuk mengejar ke arah Owen dan pasifnya itu connect. Itu 4 marknya udah nempel ke arah seorang Owen. Ditambah Phantom Steps-nya tepat sasaran sebelum akhirnya Kufranya tuh pindah ya menggunakan Tender Revenge-nya tadi. Betul. Jadi masih connect dan dia pun bisa ter-take down. Minimal memang inilah dia yang ngeselinnya kalau ada tipikal hero high ground. Karena lihat Pressure Red sudah mulai digunakan. Fanny-nya Eldin juga mencoba untuk masuk tapi belum ter-take down. Dimana Lutfi dengan satu badan terakhir masih bisa menggunakan grab-grabnya. Tapi bodoh amat. Biasanya tuh kalau lagi dinaikin gak ada yang mau mukulin kan. Iya. Supaya gak sakit. Tapi berhubung yang dinaikin adalah seorang Fredrin. Sak bodoh teing. Kebugin ya rame-rame. Bener, apalagi Nino-nya fokusnya bener-bener free banget tadi di posisi area mid ya. Dan dua pemain hilang kali ini. Padahal memang Cherry tadi sempat dikejar oleh seorang Celi Boy. Namun ketika Celi Boy yang gak berhasil untuk dapetin Cherry sempat balik lagi. Dan malah ditumbangin oleh pemain dari Alter Ego yang sudah menunggu untuk Cherry kembali memberikan backup ke arah pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Dan Lord kali ini yang sudah mulai muncul di menit yang ke-9 sudah mulai akan dipoke oleh pemain-pemain dari kedua belah tim. Boy dan juga Jetski sudah mulai terlihat di area rivernya. Ini berasa kayak Jetski ini yang jungler ya.
Betul. Padahal Jadi dia narik-narik ya iya, kan. Kita lupa padahal kita dia ada narik. Fanny padahal. Bener-bener. Soalnya udah keseringan lihat Fred in jungle tapi ini Betul. digeprek lagi, dia pun masih sempat flicker ke arah belakang tapi dikejar sama seorang Chili Boy dengan darah 12 karat banget tapi sayang sekali masih bisa lolos. Malah Chili Boy yang harus terkena tetesan lahar panas dari burungnya Parsha. Wow, dan ini harusnya menjadi keuntungan untuk Onyx Prodigy karena tidak akan ada retri yang bisa melakukan kontes ke arah Lord. Namun masih ada Nino. 3 pemain dari Alter Ego, mereka masih mencoba untuk mendefense turret di area mid yang sementara Onyx Prodigy mereka harusnya bisa untuk melakukan setup terlebih dahulu tapi Boy tidak ada juga. Jadi akan sedikit bersabar karena Boy tadi juga ditumpuk oleh seorang Nino. Dan sementara kali ini dari Lord yang bakal coba ditahan oleh kedua belah tim di menit yang ke-10. Pemain-pemain dari Alter Ego mereka masih bisa dibilang ada balasan terus ya dari pemain-pemain Onyx Prodigy. Yang dimana turretnya sekarang udah dipegang 3 turret loh sama Onyx. Tuh, gak kerasa ya tiba-tiba karena team fight diambil dari objektifnya gitu. Jadi membuat Alter Ego pun karena udah mulai kehilangan turret-turret depannya ini bakal membuat mereka susah setup nih. Kalau sampai setupnya terlalu jauh dari turret gak bisa meluk turret, itu bakal jadi kesempatan buat Onyx Prodigy untuk gaspol ya kan, sampai hajar terus sampai ujung-ujung. Betul. Jadi dia dari Rasi juga mencoba untuk ngincer ke arah D, masih bisa loncat sedikit ke arah belakang, tapi roll-nya harus digunakan oleh seorang Rasi. Tapi Sakit Boy, banget. dia tidak bisa bertahan karena damage dari Nino yang begitu sakit. Iya, dan Nino benar-benar video belakang tapi kali ini Owen mencoba untuk mendapatkan satu pemain tapi masih ada satu buah purify dari seorang Udil dan masih bakal coba dipaksa team fight-nya. Alter Ego berhasil untuk mengamankan satu buah lordnya. Namun sisi lain Nino mengejar ke arah seorang Owen. Immortality-nya pecah lagi-lagi. Bakal coba terkena efek slow dari seorang Nino. Bakal dibalisin keadaannya, dibalikin dengan adanya satu buah stun dari seorang Cherry dengan Curse of Crow. Namun Lutfi ngebuka satu buah split grab untuk mengejar ke arah Nino, namun ternyata dia gagal karena mereka harus menahan jalannya Lord yang lagi berjalan di area bawah. Dan untungnya tadi ada Eldin untuk mendapatkan trade ke arah seorang Cherry di area mid. Betul, kalau enggak jadi lumayan cukup rugi ya Mo Iya. ya. Walaupun mereka dapetin Lordnya sih, tapi ini yang untuk jawaban Alter Ego nih untuk menjawab yang tadi Momo bilang yaitu mereka ketinggalan objektif. Tapi kali ini satu persatu dengan kehadiran Lord dan Super Minion, otomatis turret-turret yang dimiliki oleh Onyx Prodigy bakal coba untuk dirontokin. Terutama Nino sih, ini yang harus menjadi awareness dari teman-teman dari Onyx Prodigy karena memang Nino dari tadi free hit banget Mo. Bener, kayak usaha dari Owen dan juga Boy sebenarnya untuk ngincer ke arah belakang ini susah banget karena posisinya Alter Ego mereka bawa Faramis yang dimana di tangan Udil selalu digunakan ke altarnya untuk menyelamatkan hidup dari seorang Nino. Jadi posisinya benar-benar susah banget untuk membagi Nino kalau memang masih ada Udil yang menjaga di sekitaran Nino sendiri. Sementara Udil udah jadi ke arah Magic Penetration dengan adanya satu buah Divine Glaive. Dan apa yang akan dilakukan oleh Onyx Prodigy mengingat Alter Ego sejauh ini mereka sekarang yang unggul dari segi objektif dan bahkan mereka bisa aja kehilangan satu turret lagi di area bawah karena di bawahnya benar-benar udah di zoning, udah benar-benar di-push sama Nino untuk bermain lebih akurat lagi secara objektifnya ya. Karena mereka tahu, mereka pengen ngecilin lagi map control yang dimiliki sama Onyx Prodigy. Di early, sampai mungkin tadi menit 10 sebelum lot pertama diamankan oleh Alter Ego, Onyx benar-benar pegang kendali dari segi mapnya. Tapi sekarang udah dibalikin keadaannya oleh Alter Ego dan bahkan Alter Ego mereka menang dari segi network. Mereka unggul sekitar 2000 sekian. Ribuan ya hampir. Betul. 3.000, tapi ini dia Owen pun mulai masuk dengan tarian revenge. Udah sempat diselamatkan dengan Cloud Altar tapi darahnya terlalu low. Dimana tumbang, tapi memang dari Ninonya lagi dan lagi free hit sehingga dia mencoba untuk mengejar lagi ke arah Boy dan juga Lutfi ya. Untungnya masih bisa survive dari seorang Boy dengan darah yang udah low banget. Tapi lihat Rasinya begitu nakal ya. Benar-benar langsung ngisengin dengan stikernya Gojo Satoru. Iya dia nggak mau nginjek itu tau nggak yang skill satunya Glue tuh, ya kan? Slam-slamnya ya. Slam-slamnya dia nggak mau injek. Dan Nino ini udah enak banget. Dia ngelihat di depan mata ada Boy, ada Owen, ada Lutfi. Itu basic attack-nya plus ada speedy light wheel. Siapapun yang terkena mark combo mark 4-nya pasifnya itu bakal rontok sih. Serontok-rontoknya karena hitungannya kan true damage ya. Betul banget, makanya dengan langsung set gitu. Apalagi dia udah jadi golden staff juga ya kan itemnya, jadi udah bakal cepet banget lah attack speed dari seorang Nino sih. That's why. Tapi gini Mo, kalau di late game itu PR sih menjadi Alter Ego kalau sampai Ninonya tertekan duluan, karena ujung tombaknya cuma satu nih. Dia bukan pakai Trisula gitu kan, dimana cuma satu yaitu Nino itu pribadi yang udah kuat banget di late game. Jadi kalau sampai Nino tertake down,
seperti kita tahu Fanny di late game kan dia nggak bisa langsung instant kill lawan karena biasanya udah ada item-item defensif yang dibuat ya sama mereka gitu. Betul. Jadi kayak anggapannya dia harus sampai punya penetration juga kan ke arah mungkin Malefic Roar untuk ya mengcounter sebenarnya item defensif yang dimiliki sama Onyx Prodigy. Tapi aku setuju sih sama Coleus yang dimana kalau Nino nya sampai keculik, ini posisinya dari D penting banget. Karena kita tahu biasa akan ada close range dari kedua belah tim, close combat, yang itu ngebuat dia tentunya bisa nge-spray dengan adanya virus. Betul. Tapi memang mereka harus pintar ya, nungguin Chelly Boy-nya masuk duluan. Ketika nyangkut sama bouncing ball, Chelly Boy-nya bisa di take down dan baru aim Nino gitu kalau menurut Coleus. Karena kalau fokusnya semua ke Nino kan agak sulit untuk ditangkap ya, mau ya. Iya. Karena dia masih bisa speedy light wheel, loncat-loncat phantom steps dan itu bisa langsung dihajar sama teman-teman dari yang lainnya gitu, di follow up sama teman-teman alter ego lain. Oke, tapi Udil udah mulai mengejar ke arah seorang boy. Kali ini bakal coba dikejar di sisi belakang, ternyata ada Cherry yang ditargetkan oleh seorang Chelly Boy. Dan masih ada Cloud Altar dari seorang Udil mencoba untuk diharas Owennya. Lagi-lagi pecah immortality untuk yang kesekian kali. Dan Nino mencoba untuk mengejar, kali ini terkena efek slow dan bahkan satu buah Breath of the Ocean memang tidak bisa untuk menghentikan Owen. Namun damage dari seorang Nino lah yang mampu untuk menumbangkan Owen. 3 pemain hilang dan bahkan mereka nggak butuh Lord yang kedua. Mereka langsung akan straight push ke area base-nya sembari 2 orang pemain dari Onyx Prodigy tersisa, Coleus. Waduh. Apakah bakal langsung di end ya? Walaupun minionnya kayaknya kurang sih. Iya. Karena cuman satu gerobak, wave tengah juga masih lumayan cukup jauh untuk datang. Dala Rasi yang terlalu dalam memberikan poin kill ke arah dia. Ini harusnya mungkin mereka tadi lebih langsung ke arah Lord aja nggak sih, Mo? Harusnya sih. Ya, abis karat langsung Lord gitu kan. Iya, mungkin ngeliat juga nggak ada minion tadi di area mid-nya. Tapi Nino attack speed-nya sih udah pedes banget. gacor. Dan berhasil diamankan dengan adanya kontes yang hampir bisa dia lakukan juga oleh Onyx Prodigy. Namun bermain dengan cepat, bermain dengan objektif adalah kunci dari alter ego. Mereka harus main disiplin. Ingat Rasi nggak boleh nabrak kayak tadi. Kayaknya akan berbahaya banget. Tapi Onyx mereka pengen dapetin trade itu, Coleus. Betul. Mereka mau nggak mau pelan-pelan ya. Yuk kita balikin dulu pelan-pelan karena outer middle turretnya alter ego aja masih berdiri nih. Betul. Itu yang membuat mereka bakal sedikit kesulitan untuk kalau mau push back alter ego banget nih ketika menang dari team fight-nya nanti. That's why sudah mulai berhasil untuk dihancurkan, tapi alter ego ini dapetin Lord yang udah enhance. Walaupun memang charge-nya nggak bakal keluar lagi ya. Karena memang base bottom turret ini udah berhasil dijebolin sama teman-teman dari alter ego. But at least ini Lord yang bakal ngeselin sih. Dengan minion management yang cukup rapi, otomatis alter ego nih kemungkinan bisa dapetin 1 base turret lagi minimal. Oke. Karena ada Farsia sama ada Beatrix, mau 2 defensive high ground yang bakal cepet banget clear wave gitu. Itu jadi problem sih. Jadi kayak bisa aja malah nggak dapet base turret gitu. Oke. Sebenarnya ini sih yang bakal dilakukan sama Onyx Prodigy, yaitu high ground defensive ya. Karena mereka masih punya Parsia juga. Namun Lordnya kali ini bakal coba dijaga. Ini Lord yang cukup berharga untuk alter ego. Karena posisinya Onyx masih punya high ground untuk bisa menumbangkan Lord ini. Tapi seperti akan dilepas begitu saja, lebih berfokus ke area mid lane yang dimana memang satu persatu trade base sudah mulai digunduli oleh pemain-pemain di alter ego. Betul. Emang kalau udah ada game yang dalam banyak hero high ground ini bakal sedikit sulit, dan lihat dengan adanya rough wave ya, cukup deg-degan melihat aksi seorang Rasi. Rasi ini mau coba untuk nyuri dari area blind spot sih sebenarnya. Yes. Cuma kan kalau bermain dari area bis kan bisa dibilang visionnya memang agak sedikit terbatas untuk sisi lawannya ya. Dan masih bisa ditahan ternyata Lord yang kedua oleh Onyx Prodigy, sementara memang harus kehilangan base turret di area mid. Dan kalau kita ngeliat memang dari item build yang sudah dimiliki oleh kedua tim di menit ke-18 kali ini, seperti yang Coleus bilang, ini udah banyak banget item-item defensif yang bisa nahan damage dari seorang Fanny ya. Namun Fanny dia udah jadi 2 penetration dengan adanya Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Lalu ada damage yang bisa dikeluarkan juga dari adanya Blade of Despair. Nah yang paling penting ini adalah dari seorang Nino yang sebenarnya nggak terlalu jauh posisi goldnya dengan seorang D. Udah punya sama-sama Wind of Nature sih. Nah ini at least buat jaminan dari physical attack ya. By the way si Lutfi juga kayaknya nonton kontennya Coleus tuh yang ngebahas patch. Soalnya dia tahu anti-Quiras abis di buff. Makanya dia buildnya anti-Quiras tuh. Yang lainnya belum ada yang build kan anti-Quiras. Untuk physical damage-nya ya. Iya, jadinya kan tadinya physical attack, jadi physical damage. Jadi semua serangan. Awas, hati-hati dengan Tyrant Revenge, Tyrant Rage. Untungnya Nino masih punya Purify untuk mundur, menjaga jaraknya kembali. Walaupun dari Eldin mencepat masuk lagi, D-nya tumbang, buoynya tumbang, looking for more karena Rasi berhasil untuk mereka tumbangkan, tapi lihat wipe out didapatkan sama teman-teman dari Alter Ego, dan King yang pertama pasti 100% diambil sama Alter Ego. Tentu. Ini mana wipe out ke arah pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Itu lagi-lagi kunci dari pemain